Next ke pertanyaan selanjutnya, David Alif Ramadan. Kita sebagai calon guru matematika dituntut mampu memberikan pemahaman tentang matematika. Bagaimana cara kita meyakinkan peserta didik bahwa matematika bukan sekedar hitung-hitungan, melainkan lebih dari itu? Iya, jangan diajak ngitung setiap hari, jangan cuma dikasih rumus aja, jangan cuma dikasih soal, suruh ngitung. Kasih materi, dikasih contoh soal, suruh kerjakan. Ya jangan seperti itu. Ajaklah mereka untuk tahu, melihat bahwa matematika itu kita pakai dalam keseharian kita. Semuanya. Bahwa matematika sekedar hitung-hitungan, apa saja lah itu yang Anda sekarang sedang pelajari di bagian filsafat matematika. Supaya Anda tahu komponen tadi di pertanyaan siapa tadi itulah yang filsafat matematika itu ya, apa kegunaan filsafat matematika. Nah, supaya tahu apa saja dalam matematika. Kita belajar tentang nalar, kita belajar tentang pola, kita belajar tentang keruangan, kita belajar tentang kebendaan, tentang konsep dimensi 2, dimensi 3, kita belajar tentang konsep konversi, macam-macam, ada banyak sekali. Coba diajak sekali-kali keluar, lihat ke masjid misalkan, atau suruh bawa suruh bawa foto masjid, suruh mengamati masjid ini kubahnya bentuknya apa, atau diajak melihat pola dari ubin, kasih dia gambar bangunan-bangunan yang megah dengan pola ubin yang bermacam-macam. Kita ajak mereka untuk melihat pola itu, melihat mereka itu melatih mereka sebenarnya untuk memahami bahwa matematika itu nggak sekedar hitungan. Matematika itu juga berkaitan dengan nalar, dengan logika, dan seterusnya gitu. Kalau jawaban dari Dimas, misalkan kenalkan matematika ini dengan anak mulai tidak suka matematika, keistimewaan angka 1, contoh ini. Lah ini kan contoh ini juga masih hitung-hitungan juga. Contoh lainnya dong, next. Yang nggak selalu seperti ini, atau dengan mainan. Coba sebentar. Saya akan tunjukkan Anda beberapa mainan yang berkaitan dengan logika. Mainan asa otak logika. Nih, misalkan. Nah, ini yang seperti ini Anda bisa lihat kan, atau pernah lihat Rubik kan, yang paling mudah itu Rubik itu loh. Rubik itu kan sebenarnya permainan yang semacam otak-atik saja, tapi ternyata belajar Rubik itu ternyata bisa diselesaikan dengan menggunakan rumus. Pernah baca kan? Cari aja rumus menyelesaikan Rubik 4x4 atau rumus menyelesaikan Rubik 3x3, selesai. Banyak ini Anda bisa lihat. Mainan-mainan seperti ini banyak digunakan oleh anak-anak di Timur Tengah. Kaum-kaum Yahudi, kaum-kaum yang belajarnya itu tidak hanya sekedar sekolah dengan hitung dan seterusnya. Mereka diajari logikanya dulu, cara berpikirnya dulu. Ini. Nah, ini tuh. Kalau pernah nyoba yang seperti saya pernah nyoba di Malang, ada yang ada yang mengadakan exhibition gitu. Beberapa mainan yang contohnya seperti ini, bagaimana membuat supaya talinya itu dua benda ini bisa lepas dari talinya, terlepas dari talinya gitu, tanpa memotong gitu misalkan. Atau ini misalkan bagaimana mengeluarkan talinya dari sini tanpa memotong. Permainan logika sebenarnya. Permainan logika. Jadi ada sistem di situ yang bekerja. Anak kalau bisa menyelesaikan ini berarti logikanya sedang berjalan gitu. Matematika juga. Jadi bukan berarti harus selamanya hitung-hitungan gitu. Kalau untuk yang SMP atau kelas bawah bisa tuh diajak main-main yang seperti ini. Tangram, pernah main tangram nggak? Menyusun, permainan logika itu semuanya sebenarnya gitu. Jadi tidak hanya seperti itu ya, kalau di kelas-kelas atas, misalkan SMA ya, kelas atas tuh kayak SMA atau SMP sudah kelas atas 9, kelas 10, 11, 12, bisa tuh diajak lihat ke dunia luar, atau kita pakai etnomatematik gitu yang mengamati dari lingkungan, pola batik dan seterusnya gitu, supaya nggak selalu dengan hitung-hitungan gitu. Kita melatih mereka untuk bernalar gitu ya, kira-kira begitu. Bagaimana cara kita sebagai guru matematika memberikan sumbangsih matematika kepada masyarakat? Satu, yang bisa Anda lakukan pertama adalah menanamkan kecintaan kepada siswa. Itu sudah sumbangsih yang sangat besar. Ketika setiap anak di Indonesia itu merasakan bahwa matematika itu bukan judul pelajaran, tapi matematika itu adalah elemen yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, berkaitan dengan kita, dan selalu kita pakai dalam semua yang kita lakukan dalam kehidupan, maka itu Anda sudah ngasih sumbangsih ke masyarakat. Wis, itu aja. Nggak usah mikir muluk-muluk.
nggak usah muluk-muluk. Kalau ini mengadakan kegiatan belajar matematika bersama di balai desa bagi masyarakat yang kurang mampu bisa sih, tapi itu sudah termasuk di sana ya. Kalau kamu ingin membuat masyarakat itu, anak-anak di Indonesia itu cinta terhadap matematika, lakukan segala hal. Anda harus belajar, Anda harus cari tahu, Anda harus banyak browsing, banyak membaca bagaimana menanamkan matematika itu dengan konsep yang paling mudah tapi sangat mengena di hati. Itu sudah sumbangsih yang sangat besar untuk masyarakat. Nggak usah muluk-muluk gitu. Itu sudah sangat muluk sekali kalau kalau benar-benar dicari intinya ya. Itu ya, nggak usah bikin kegiatan ini atau itu atau melakukan pelatihan ini dan seterusnya. Nggak usah muluk-muluk, cukup Anda menjadi guru yang inspiratif yang membuat matematika itu menyenangkan tanpa memaksa. Itu sudah sumbangsi yang sangat besar ya. Gitu ya anak-anakku sekalian yang kucintai. Berat. Oke, lanjut pertanyaan dari Mardika Putra. Dalam makalah dijelaskan salah satu sasaran yang ditelaah dalam filsafat matematika ialah konsepsi tentang angka dan bilangan, abstraksi dan simbolik. Pertanyaan saya, apakah matematika selalu tentang angka dan bilangan? Oke, ini kayak yang tadi ya pertanyaannya ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa justru dengan Anda sekarang belajar filsafat ini, Anda akan tahu ruang lingkupnya bahwa matematika itu tidak hanya tentang angka, tidak hanya tentang bilangan, simbol-simbol, hitungan, dan seterusnya, tapi ada penalaran, ada belajar tentang pola, belajar tentang sistematika, belajar tentang pembuktian, macam-macam, sehingga kita itu belajar matematika yang sebenarnya itu bukan hanya berarti kita pintar berhitung gitu, tapi lebih kepada bagaimana kita itu mampu melihat satu permasalahan dari berbagai macam sudut pandang, satu permasalahan via jalur penyelesaian yang berbeda-beda, satu permasalahan tapi dengan ruang lingkup yang berbeda-beda. Itu yang kita pelajari di matematika sebenarnya seperti itu. Justru bagian ini adalah pembahasan dari kelompok 6 yang seharusnya poin intinya adalah di situ, bahwa ada bagian dalam matematik yang kita sebut sebagai aksiologi matematika, epistemologi matematika, dan ontologi matematika, yaitu merupakan isi dan konten dari matematika yang sebenarnya kita pelajari gitu. Jadi tidak selalu tentang angka dan bilangan ya, banyak sekali, terlalu sempit kalau kita itu hanya menafsirkan matematika itu hanya sebagai angka dan bilangan, dan terlalu sempit kalau kita itu hanya menganggap orang yang belajar matematika itu mereka hanya belajar hitung-hitungan atau pintar berhitung. Bukan, harusnya kita mempelajari lebih dari itu ya. Bahkan dosen saya dulu berkata, orang yang benar-benar mempelajari matematika, dia seolah-olah menyingkap seluruh tabir ilmu pengetahuan sebenarnya. Dan orang yang benar-benar belajar matematika dari basic banget, yang benar-benar sampai akar-akarnya, maka sebenarnya dia bisa melihat sesuatu dalam segala hal di seluruh alam semesta ini dari sisi yang paling dasar. Jadi kalau dikaitkan dengan Islam, dosen saya bilang kalau ada orang yang benar-benar belajar matematika sampai dasar banget, sampai yang benar-benar hakiki, maka akan rontok seluruh kesombongan dan keangkuhan dalam dirinya, karena begitu indahnya dan begitu amazingnya Tuhan mendesain alam semesta ini. Kalau kita bisa mempelajari sampai akar-akarnya gitu, kira-kira begitu ya. Ini yang mempertegas harusnya kelompok penyaji, karena ya bagian-bagian yang dijelaskan dalam ontologi matematika itu yang sebenarnya dibahas di dalam matematik ya. Ada ruang, ada membahas tentang geometri, membahas keruangan, macam-macam ya. Silahkan browsing, Anda boleh browsing matematika gitu aja, nanti di Wikipedia pasti muncul deh semuanya, bidang kajian matematika itu apa, atau ruang lingkup kajian matematika, searching aja, buka Google, pasti keluar sudah semakin banyak. Nggak usah repot-repot cari buku dulu, tanya Google dulu, jawabannya sudah banyak sekali gitu ya. Kecuali kalau kita malas, ya sudah duduk saja ya gitu. Oke.
Selanjutnya pertanyaan dari Cynthia Adelia Salsabila. Dalam makalah terdapat pernyataan matematika adalah bahasa alam semesta, namun pada kenyataannya masih banyak kalangan umat Islam sendiri yang membenci matematika dan menyatakan bahwa matematika itu merupakan ilmu kafir. Pertanyaan saya, mengapa kalangan umat Islam membenci matematika dan mengapa menganggap matematika itu ilmu kafir? Mungkin bisa dijelaskan. Yang pertama saya harus katakan bahwa ini pasti hanyalah sebuah pendapat personal, bukan sebuah argumen yang sudah dibuktikan secara luas, bukan juga sebuah hasil penelitian, bukan juga sebuah doktrin, bukan juga sebuah fakta. Saya pikir ini pendapat personal ya. Kalau ada orang yang mengatakan umat Islam itu membenci matematika, terlalu sempit kayaknya ya. Maksudnya terlalu sempit itu hanya benar-benar pendapat yang sifatnya subjektif ya, banyak kok yang tidak. Dan saya juga tidak terlalu banyak orang yang mendengar orang mengatakan matematika itu ilmu kafir. Ya mungkin sebagian orang yang fanatik saja, tapi saya pikir kalau dia umat Islam yang sungguh-sungguh meresapi Islam itu sebagai agamanya, maka tidak mungkin dia mengatakan matematika itu merupakan ilmu kafir. Lawang matematika saja termuat di Al-Quran. Bagaimana mungkin mengatakan matematika ilmu kafir sedangkan dalam Islam ada pembagian waris? Itu contoh yang paling sederhana di Al-Quran disebutkan, dan semua orang muslim pasti tahu bahwa menurut Islam bagiannya kalau laki-laki itu 2, wanita itu 1. Sebuah ilmu perbandingan yang sangat sederhana, dan itu sudah tertuang di dalam Al-Quran bahwasanya pembagian waris antara laki-laki dan perempuan tidak sama. Laki-laki 2 bagian, wanita 1 bagian. Itu contoh yang sangat sederhana. Kalau mengatakan matematika ilmu kafir, sungguhlah sempit berarti yang mengatakan seperti itu ya. Saya pikir daripada kita menanggapi pendapat-pendapat yang seperti ini, saya memilih skip. Halah, itu berarti pendapatnya orang yang mungkin tidak pernah belajar, atau belajar tapi pikiran dan hatinya tertutup, belum diberi hidayah oleh Allah gitu ya. Biarkan saja dia menganggap seperti itu. Kayaknya lebih penting kalau kita itu mengurus kenapa anak-anak itu banyak yang membenci matematika. Itu sudah lebih penting. Jadi kita nggak usah ngomongin konteks luas mengapa kalangan umat Islam membenci matematika. Terlalu luas, nak. Ya, jadi ngapain kita ngurusin yang gini-gini itu? Siapa yang mengklaim bahwa umat Islam itu berarti kan konteksnya luar biasa banyak. Anda Islam bukan? Kalau Anda umat Islam dikatakan mengapa kalangan umat Islam benci matematika, Anda terima enggak? Enggak toh? Saya umat Islam, saya nggak benci tuh gitu. Berarti itu hanya pendapat personal, bukan secara umum kan gitu ya. Jadi daripada kita mengurus yang seperti ini, tanya saja. Saya skip pertanyaan ini ya, mending saya tanya yang lebih penting. Kenapa anak-anak banyak yang benci matematika? Padahal itu adalah ilmu yang paling basic dan pasti mereka perlukan. Kita lebih perlu mengurusi itu ya. Jangan ngurusin yang tidak perlu ya. Kenapa menganggap matematika itu ilmu kafir? Terlalu jauh kita ngomong ilmu kafir dan seterusnya. Kenapa anak-anak itu menganggap matematika itu sulit? Mari kita ngurusin yang kayak gitu. Jadi itu kita memberi sumbangsi lebih besar di sana ya. Saya meninggalkan hal-hal yang bisa memicu debat kusir karena saya tidak suka membahas sesuatu yang, karena katanya Allah, tinggalkan debat yang tidak perlu ya. Tinggalkan obrolan yang tidak perlu. Saya pikir tidak seperti itu ya. Oke, tapi terima kasih. Ini jawaban dari teman-teman bagus sekali. Ini ada juga ini yang menyebut ini, lihat. Padahal Nabi junjungan menguasai matematika, sedangkan umatnya menjauh matematika. Sebagai contoh, ada ayat yang terus menunjukkan umatnya belajar matematika berkenaan dengan masalah faraid, kan? Cocok kan? Saya tadi bilang warisan itu contoh yang paling sederhana. Kalau umat Islam mengatakan ilmu kafir, wow, mengkafirkan Al-Quran dong. Jangan ya, jangan. Ya, next. Dah dibaca aja ini tambahan dari teman-teman. Kalau ini tambahan-tambahan personal, it's okay ya. Next, pertanyaan dari Ahmad Rafsanjani. Mengapa sebuah paradoks bisa tercipta tetapi tidak bisa ditemukan penyelesaiannya? Contoh seperti Akile dan kura-kura. Padahal Akile adalah pelari cepat dalam mitologi Yunani, betul. Tetapi untuk mendahului kura-kura tidak bisa. Jujur saya masih bingung. Dan teman-teman mungkin bisa menjelaskan secara sederhana. Oke, sebelumnya gini ya, perlu kita pahami dulu definisi dari paradoks. Apa sih makna paradoks gitu? Baru nanti kita mempelajari apa itu paradoksnya Akile. Sebentar ya. Ini ya, jadi paradoks itu
Ini saya ambil dari apa namanya, Wikipedia aja yang paling gampang. Paradoks itu ini suatu situasi yang timbul dari sejumlah premis yang diakui kebenarannya yang bertolak dari suatu pernyataan dan akan tiba pada sekelompok pernyataan yang menuju sebuah kontradiksi atau ke sebuah situasi yang berlawanan dengan intuisi, ya, seperti itu. Lebih mudah ada yang menerjemahkan paradoks adalah situasi pernyataan benar dan salah pada saat bersamaan. Nah, ini loh yang paling sering kita pakai. Jadi, situasi yang benar dan salah pada saat bersamaan itu yang kita sebut sebagai paradoks. Oke, kita kembali ke paradoks Achille dan kura-kura. Jadi, di sini ketika contoh kasus Achille dan kura-kura, kalau ada yang belum melihat ini kan dari kelas 3D. Nanti bisa lihat materi di makalahnya kelas 3D, kelompok 3D, kelompok 6 3D mungkin menyebutkan tentang Achille dan kura-kura. Kalau tidak ya silakan googling aja ya. Kalau ini googling paradoks Achille gitu. Ini bacanya kalau saya tidak salah dulu dosen saya menyebutkan Achille. Jadi paradoks Achille ini ada dua versi sebenarnya. Satu versi sebentar. Satu versi Achille start di depan, kura-kura di belakang, atau satunya lagi adalah kura-kura di depan, Achille di belakang gitu. Kalau Achille versi yang pertama Achille ada di depan, kura-kura di belakang, otomatis kan Achille itu lebih mendahului daripada lebih di depan daripada si kura-kura. Berarti bagaimana mungkin Achille itu bisa mendahului kura-kura padahal dia sendiri sudah di depan. Jadi tidak mungkin Achille mendahului kura-kura gitu. Kemudian versi yang kedua adalah kura-kura ada di depan, Achille ada di belakang. Nah, tidak mungkin Achille itu bisa mendahului kura-kura. Kenapa? Karena mereka start dari titik yang berbeda gitu. Pada saat si kura-kura ini melewati suatu titik, pasti pada saat Achille melewati suatu titik yang sudah dilalui oleh kura-kura itu, maka gimana sih sebentar kok jadi bingung sendiri. Jadi titik yang sudah dilalui oleh kura-kura tidak mungkin akan dilalui pada saat yang bersamaan gitu dengan Achille. Jadi Achille tidak pernah mendahului si kura-kura gitu. Kenapa? Karena titik yang dilalui kura-kura itu pasti dalam waktu yang berbeda dengan Achille gitu. Gimana ya? Sebentar. Nah, ini yang di bawah nih pendapat teman-teman. Nah, ini penjelasan dari Eri Widayanti ini masuk ini. Jadi, menurut paradoksnya Zeno, untuk yang kasus paradoks Achille ini begini. Jadi, ketika kura-kura itu misalkan dia ada 100 meter di depannya si Achille. Misalkan, ketika tombol start itu dimulai, berarti kan kura-kura berangkat, Achille juga berangkat gitu. Nah, ketika Achille itu sampai di titik 100 meter ini, titik di mana kura-kura mula-mula, pasti si kura-kura tadi juga sudah melangkah. Berarti artinya apa? Achille tidak akan pernah mendahului si kura-kura gitu, menurut paradoks ini gitu. Jadi titik yang sudah dilewati oleh kura-kura pasti tidak akan pernah terlewati oleh Achille dalam waktu yang bersamaan gitu. Jadi dikatakan Achille tidak pernah mendahului si kura-kura. Ini namanya paradoks. Jadi hal yang benar dan hal yang salah terjadi bersamaan gitu. Kira-kira seperti itu ya penjelasan untuk ini. Ini kalau kelas di diskusi ini pasti jadinya ada aja yang lawak. Ada yang curhat lah apalah. Nanti boleh sambil baca-baca lagi ya paradoks Achille, paradoks Zeno, ada 4 kalau nggak salah. Silakan dibaca ya. Kira-kira begitu. Pahami dulu maknanya paradoks ya. Next, Zodi, ini merupakan materi yang sangat menarik untuk saya. Ada berbagai paradoks lagi dalam matematika yang bisa dikaitkan dengan dunia nyata, dan ada salah satu paradoks yang membuat saya tertarik, yaitu paradoks dikotomi. Oke, artinya tidak mungkin sesuatu itu bergerak di antara dua titik. Yang menjadi pertanyaan saya di dunia nyata, contoh apa yang menerapkan konsep paradoks dikotomi? Kalau membahas tentang paradoks, kita nggak perlu nyari contoh di dunia nyata ya, karena memang paradoks itu munculnya adalah kasus khusus gitu, hal-hal yang memang ditemukan kasarnya ditemukan kontradiksi pemikiran yang terjadi benar dan salah di saat yang bersamaan gitu ya. Jadi tidak setiap hal itu bisa kita temui paradoks gitu. Jadi ada beberapa paradoks terkenal, termasuk yang paradoks Zeno ini. Salah satunya adalah paradoks dikotomi ya. Kalau ada yang belum tahu bunyinya paradoks dikotomi, silakan searching atau saya searching sebentar.
Ini sebenarnya contoh yang dari Laili Habibah ini sudah ini. Betul ini, betul betul. Jadi artinya begini, ketika sebentar, biar saya tampilkan saja. Nah, ini paradoks dikotomi. Ada beberapa paradoks lain, silakan nanti silakan searching ini zenospherewordpress.com. Ini juga memuat menjelaskan ada beberapa contoh paradoks. Kalau yang dikotomi ini yang ditanyakan tadi. Misalkan kita itu menempati titik A menuju titik B. Anggaplah jarak dari A ke B ini 1. Anggaplah dari A ke B ini jaraknya adalah 1. Tentu kalau kita bayangkan sebagai garis bilangan, maka sebelum kita itu nyampe di angka 1, kita pasti melewati angka setengah. Dan sebelum nyampe di angka dari setengah ke B, kita pasti melewati angka 1/4. Dari 1/4 ke B kita melewati angka 1/8 dan seterusnya. Bayangin aja A ke B ini ada banyak anak tangga atau bukan anak tangga ya, kotak-kotak yang harus kita pijak satu persatu. Nah, karena sekian banyaknya, Anda pasti tahu bahwa pecahan ini kan bisa kita pecah kembali sampai tak terhingga. Jadi di antara setengah dan 1/4 bisa kita pecah setengahnya. Antara 1/4 dan 1/8 bisa kita bagi setengahnya, ketemunya 1/16. Bagi setengahnya, dan seterusnya. Anggaplah pembagian atau angka-angka yang kita temukan ini sebagai pijakan kotak-kotak. Maka banyak sekali kan, Anda juga tahu bahwa dari 0 sampai 1 kalau kita lihat dalam bilangan real itu tak hingga ada di dalam sana gitu. Ada kalau dirinci ya, setengah, 1/4, 1/8, 1/16 terus sampai tak hingga, kita nggak tahu batasnya berapa. Lah, anggaplah itu sebagai langkah atau kotak-kotak yang harus kita lalui, harus kita pijak dari A menuju ke B. Berarti kan ada tak hingga langkah yang harus kita lakukan dari A ke B kan. Maka manusia tidak mungkin melakukan sejumlah tak hingga langkah gitu loh. Jadi ini, karena segmen yang harus ditempuh berjumlah tak hingga, mustahil dilintasi oleh benda. Jadi ini paradoks. Ya, itu tadi. Jadi hal yang benar dan salah terjadi bersamaan, terjadi kontradiksi bersamaan dalam pikiran gitu. Ibaratnya begini nih ya, dijelasin. Apabila orang hendak berjalan menuju garis finish, maka lintasan jalannya dibagi menjadi kecil-kecil. Supaya bisa lewat, bagian kecil-kecil harus dijalani satu persatu. Tadi yang saya bilang langkah itu kotak, sedemikian hingga orang tersebut sampai di garis finish. Tetapi problemnya adalah langkah kecil-kecil, kotak-kotak yang kecil yang harus dilewati itu jumlahnya amat banyak sampai tak hingga gitu, sehingga terjadilah suatu kontradiksi gitu kan, paradoks ya. Nah, jadi itu yang disebut sebagai paradoks dikotomi. Bisakah orang menempuh jarak kecil-kecil sampai tak berhingga kali gitu? Disinilah akal mengatakan bahwa itu mustahil, oleh karena itu disebut sebagai paradoks gitu. Jadi hal yang mungkin dan tidak mungkin terjadi dalam konteks yang bersamaan ya. Banyak nambah bacaan paradoks yang lain, nanti kita akan mulai mengerti paradoks itu yang seperti apa gitu ya. Terima kasih Zudi pertanyaannya. Next dari Miftahul Ulum. Aspek estetis dari matematika adalah mempelajari atau mengkaji matematika dengan penuh kehati-hatian, sehingga dapat dinikmati karena matematika adalah suatu karya yang mengandung keindahan tersendiri. Tapi mengapa matematika dipandang sebagai momok oleh peserta didik? Nah, ini pertanyaan yang lebih perlu muncul seperti ini. Setelah kita tahu ya betapa indahnya matematika, di dalamnya itu cakupannya apa saja, bahkan mulai dari dimensi 1 sampai dimensi ke N kita pelajari. Berarti kan sedemikian kompleksnya gitu ya. Kemudian kita mempelajari tentang keruangan, pola dalam alam semesta yang dulu pernah saya ceritakan tentang golden ratio dan seterusnya. Kenapa matematika itu tetap dipandang sulit oleh peserta didik? Itu yang harus lebih kita pikirkan gitu ya. Itu lebih harus kita pikirkan. Karena kalau menurut saya, memang karena selagi prakteknya di sekolah itu, justru guru lebih banyak menekankan bagian hitungannya, kurang mengolah aspek estetika dari matematikanya, kurang bisa menunjukkan bahwa matematika itu adalah hal yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dalam segala hal, dalam segala yang kita lihat ada matematika gitu. Dan begitu indahnya, itu yang tidak nampak gitu, yang seperti
konsep tentang perbandingan sederhana, kita bisa pakai munculkan golden ratio. Itu tidak pernah muncul di anak-anak gitu, yang muncul ya hanya ada soal hitung, rumus soal hitung lagi gitu. Jadi itu yang jadi berat gitu, karena tidak ditumbuhkan kecintaannya gitu ya, tidak ditumbuhkan kecintaannya. Lebih banyak diberikan soal, guru lebih fokus pada bagaimana menghabiskan materi, bagaimana supaya ngajar materi ini cukup, rumusnya sekian banyak harus diajarkan semua ke siswa. Padahal tidak selalu demikian. Kita tunjukkan dulu apa kegunaannya mereka belajar ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak nampak sebagai momok. Anda juga harus berjuang secara personal menjadi guru yang nantinya akan menjadi guru yang selalu dirindukan, yang ketika menyampaikan pelajaran itu selalu kesannya menarik dan ditunggu-tunggu oleh siswa, dirindukan. Dan ketika menjelaskan materi itu mudah tapi gamblang, sehingga bisa dicerna dengan mudah oleh matematik. Itu sudah membuat mereka tidak memandang matematika sebagai momok. Nah, itu amanah kita semua. Amanah untuk saya, untuk Anda juga sebagai calon guru. Tantangan buat kita semua ya. Jadi bukan matematikanya yang menjadi, sebenarnya bukan matematikanya yang menjadi problem gitu. Matematika sudah secara naluriah, alamiah seperti itu bentuknya. Kita sebagai guru yang nantinya menjelaskannya seperti apa gitu ke siswa, menyampaikannya bagaimana. Itu yang menjadi kunci, apakah akan menjadi momok atau tidak gitu ya. Mari kita semua berdoa. Makanya dalam hal segala yang kita lakukan, mulai dari kuliah seperti ini, mengerjakan tugas, mengerjakan UTS, mengerjakan UAS, semuanya ayo kita lakukan dengan penuh kesungguhan, supaya nantinya menjadi bekal buat kita, dan Allah melihat kesungguhan kita, sehingga nanti Allah akan kasih reward untuk memudahkan kita menjadi guru-guru yang nantinya itu bisa membuat matematika itu nampak indahnya gitu ya oleh siswa gitu. Dari saya itu, tambahan dari teman-teman juga bagus ya. Terima kasih semua yang ikut menambahkan, terima kasih ya. Ayo kita semua berjuang menjadi guru teladan, guru favorit yang dicintai dan dirindukan muridnya ya. Oh, ini terakhir sudah, Arista Ayu Damayanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam pandangan logisisme, matematika menempatkan metodologi a priori matematika sebagai pusat. Masalah yang menempatkan matematika sebagai pusat contohnya seperti apa ya? Ini dijawab oleh materi kalau nggak salah ya ini. Maksudnya menurut logisisme matematika adalah logika yang menjadikannya sebagai pusat karena perkembangan logika memuat prinsip-prinsip dan ide-ide yang mendasari semua ilmu pengetahuan. Contohnya ya banyak ilmu pengetahuan yang menjadikan matematika. Fisika, kimia, astronomi, dan seterusnya. Ya, masuklah ya. Karena memang pandangan kaum logisisme itu memang logika itu adalah pusatnya dari matematika gitu ya, pusatnya dari matematika. Dan karena logika itu menjadi pusatnya matematika dan membuat matematika itu berkembang, dia menjadi dasar bagi ilmu yang lainnya gitu kira-kira. Nanti boleh browsing lebih lanjut ya. Jadi bagian yang kayak begini-begini ini sebenarnya harusnya penyaji penjelasannya lebih banyak lagi nih, tapi nggak apa-apa lah ya, boleh nanti sambil yang lain nambahi sendiri ya, browsing supaya lebih lengkap gitu. Kira-kira itu ya, sudah panjang sekali video penjelasan dari saya. Kiranya itu yang bisa saya tambahkan. Mungkin barangkali penjelasan saya juga masih ada yang kurang jelas, kurang lengkap, boleh didiskusikan lagi ya. Jangan segan-segan untuk menanyakan kembali di grup, jadi grupnya kita bisa aktifkan gitu, untuk diskusi atau hal-hal yang menarik tentang paradoks-paradoks tadi, misalkan mau ditanyakan ulang atau kita bahas bareng, diskusikan bareng, boleh ya, grupnya jangan dianggurin gitu ya. Kira-kira seperti itu dari saya. Terima kasih, mohon maaf saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.